Pada pukul 1.30 pagi, gelombang pertama serangan dimulai. Pasukan ringan seperti Azov dan Bashibazov menyerbu sektor Blachernaya, Mesoteichion, dan gerbang militer ketiga di bagian selatan. Serangan laut pun diluncurkan secara serentak dari segala arah. Pertempuran sengit berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, gelombang pertama ditarik mundur dan digantikan oleh tentara dari provinsi Anatolia. Namun pada pukul 5.30 pagi, mereka juga terpaksa mundur karena perlawanan sengit para pembela kota. Hari setelah umat Kristen Ortodoks merayakan Paskah, pasukan Ottoman mulai berkemah 5 mil dari tembok kota. Pengepungan Konstantinopel telah dimulai. Pasukan darat dibagi menjadi 4 bagian. Mehmed dan Kapikulu menduduki bukit depan gerbang Sendromanus dan Harisius. Ishak Pasha di sisi kanan ke arah Laut Marmara. Karaca Pasha di sisi kiri menuju Golden Horn. Zaganos Pasha di belakang koloni Genoa di Galata. Dari laut, armada Ottoman sebanyak 110 kapal di bawah Laksamana Baltoglu Suleman memblokade kota. Mengumpulkan sekitar 2.000 pasukan inti terbaiknya, Kaisar Konstantinus XI menempatkan dirinya di sektor penting yang dikenal sebagai Mesoteichion atau Tembok Tengah. Sementara itu, Giovanni Giustiniani dan pasukan asingnya menempati gerbang Carisius di utara. Sisanya, yakni sepanjang 5,5 km tembok darat Konstantinopel, dijaga oleh berbagai kontingen Bizantium, Venesia, dan Genoa, berjumlah sekitar 1.000 hingga 2.000 orang. Tembok laut di selatan yang menghadap Laut Marmara dijaga lebih ringan, oleh sekitar 1.000 tentara campuran, Bizantium, Turki, Katalan, dan pasukan Paus. Di bagian utara, di sepanjang Golden Horn, pertahanan diserahkan kepada pelaut Venesia dan Genoa, yang hanya beberapa ratus orang, dibantu oleh armada sekutu sebanyak 26 kapal. Untuk melindungi pelabuhan dan armada sekutu dari serangan laut, dipasanglah rantai baja raksasa melintang dari daratan kota hingga koloni Genoa di Galata. Sekitar 1.000 tentara disiagakan sebagai cadangan di bawah komando Lukas Notaras, pejabat tinggi sekaligus Panglima Laut Bizantium. Sementara itu, Nikeporos Palaiologos berjaga di reruntuhan kuno gereja. Sesuai tradisi Islam, Sultan Mehmed II mengirimkan tawaran terakhir kepada Kaisar Konstantinus untuk menyerah demi keselamatan rakyatnya. Namun, dengan keteguhan hati, sang kaisar menolak mentah-mentah dan bersumpah akan mempertahankan ibu kota sampai titik darah penghabisan. Pada malam 6 April 1453, dentuman meriam Ottoman pertama menghantam tembok Theodosian. Serangan pertama dari pihak Ottoman mengguncang Konstantinopel, namun belum membuat efek yang signifikan. Lima hari berikutnya, para penggali Serbia mencoba menggali terowongan di bawah tembok kota untuk menembus lewat bawah tanah. Sementara kru artileri terus menguji kekuatan meriam mereka dengan terus menembak. Di waktu yang sama, pasukan infanteri Ottoman berusaha menutup parit di depan. Tetapi serangan dadakan dari pasukan Giustiniani berhasil menggagalkan upaya tersebut. Dari laut, Laksamana Baltaulu Suleman melancarkan operasi angkatan laut dengan mengepung Konstantinopel dan merebut Kepulauan Prince di selatan. Setelah hampir seminggu tidak membuahkan hasil, pada 12 April, meriam raksasa buatan Orban, termasuk yang terkenal bernama Basilika,
akhirnya tiba di medan tempur setelah perjalanan berat dari Edirne. Meriam itu menembakkan proyektil seberat 200 hingga 1.500 pon, menghantam bagian mesotehion dan tembok Blaharnae. Dentumannya begitu kuat, menurut saksi mata, getarannya terasa hingga pantai Asia di seberang Bosporus. Namun, meskipun menggetarkan jiwa, operasi meriam raksasa tidak terlalu efisien. Masalah panas berlebih dan keretakan pada meriam menyebabkan Basilica hanya bisa ditembakkan beberapa kali sehari. Dikatakan bahwa Orban sendiri tewas akibat salah satu meriamnya meledak karena overhead. Hal ini memberi waktu bagi para pembela kota untuk memperbaiki kerusakan antara setiap tembakan. Setelah 6 hari bombardir, Mehmet menyimpulkan bahwa kerusakan di mesotehion cukup parah untuk dicoba diserang. Pada malam 18 April, ia memerintahkan infanterinya menyerbu celah di dekat gerbang Saint Romanus. Namun, operasi yang menjanjikan itu berubah jadi pertempuran berdarah di parit. Pasukan berat Giustiniani sudah bersiaga. Di sisi lain, Angkatan Laut mencoba menjebol rantai di Golden Horn. Namun, serangan laut mengalami kegagalan. Kapal-kapal Turki tak mampu menjangkau karak besar milik musuh yang terlalu tinggi untuk dipanjat. Namun, kekalahan paling memalukan bagi Ottoman terjadi 2 hari kemudian. 3 kapal dagang Genoa yang membawa makanan, senjata, dan tentara bantuan dari Paus, disusul 1 kapal gandum Bizantium, berhasil melewati Dardanelles dan menuju kota. Meski Mehmet sudah memperingatkan Baltaolu untuk mencegat mereka, pertempuran laut di 20 April berakhir dengan kekalahan memalukan bagi Turki. Pertempuran laut itu terjadi di depan mata warga kota dan Mehmet sendiri berada di tepi Galata. Walau jumlahnya kalah jauh, kapal-kapal besar Kristen lebih tinggi dan kokoh, membuat kapal galai Turki kesulitan menyerang. Ketika angin selatan bertiup, kapal-kapal Kristen melaju dan melewati rantai ke dalam Golden Horn dengan selamat. Kemenangan ini meningkatkan moral para pembela kota secara signifikan. Sebaliknya, Mehmet murka besar, memecat Baltaolu dan menggantikannya dengan Hamzah B. Tambah buruk lagi, beredar desas-desus bahwa John Hunyadi dari Hungaria akan melancarkan serangan ke Balkan. Di tengah tekanan ini, Konstantinus mengajukan usulan damai dari posisi yang lebih kuat. Namun, setelah rapat panjang bersama Dewan Kekaisaran, Mehmet menolak perdamaian. Ia tahu jika gagal merebut kota sekarang, risikonya bisa jadi pemberontakan Janisari akan kembali terulang atau perang salib baru dari barat akan terjadi. Untuk mengalihkan perhatian pasukan Romawi dari tembok Theodosian, Mehmet memutuskan untuk mengalihkan armadanya ke Golden Horn. Namun bagaimana caranya memasuki Golden Horn dengan tanpa menjebol rantai? Pada saat situasi ini, ide gila pun tercipta, ide yang tidak pernah terpikirkan dari pihak Bizantium. Mehmet memerintahkan pasukannya mengangkut kapal lewat daratan dari titik 2 pilar di selatan, memutar melalui hutan di belakang kota Galata. Di bawah pengawasan Zaganos Pasha, jalan kayu dibuat diam-diam, dilindungi oleh tembakan meriam dari barisan depan dan atas Galata agar suara pekerjaan tidak terdengar. Meriam juga ditempatkan di utara Golden Horn untuk mencegah armada sekutu bergerak bebas. Pada malam 21 April, dalam senyap, ribuan kayu gelundung, ratusan kerbau, dan ribuan prajurit menarik puluhan kapal melewati hutan sepanjang 4 km. Keesokan paginya, warga Konstantinopel terbangun dalam keterkejutan dan ketakutan. Puluhan kapal Turki telah masuk ke Golden Horn. Ini adalah pukulan psikologis besar. Lukas Notaras pun langsung mengerahkan pasukan cadangan ke tembok laut utara. Dewan Perang Bizantium langsung membahas rencana untuk menghancurkan armada Ottoman yang telah masuk ke Golden Horn. Hingga akhirnya, usulan dari Kapten Galai Venesia, Giacomo Cocco, ia mengusulkan menyerang kapal musuh dengan api Yunani, senjata legendaris Bizantium yang dulu membakar armada Arab pada pengepungan Konstantinopel pada tahun 717. Akhirnya pada malam 28 April, 5 kapal kecil membawa api Yunani diam-diam bergerak menuju armada Ottoman. Pada awalnya semuanya berjalan lancar, hingga ketika Giacomo Cocco memerintahkan serangan, yang akhirnya membocorkan penyergapan. Meriam Ottoman segera menyala. Dalam kekacauan malam itu, kelima kapal Bizantium tenggelam, dan Giacomo Cocco tewas.
Perang semakin memanas. Pada pagi harinya, 250 tawanan Ottoman yang ditahan Bizantium dieksekusi sebagai balasan. Sementara Ottoman kembali membalas dengan memancang mayat para pelaut Kristen di depan tembok kota. Pengepungan kini berubah menjadi perang tanpa ampun. Tak hanya soal kota, tapi juga soal harga diri, keimanan, dan masa depan dua peradaban. Setelah kegagalan serangan penyergapan sebelumnya, pasukan Ottoman mulai memfokuskan serangan mereka dengan membombardir gerbang Centromanus dan Carisius, tembok laut di sebelah utara, serta armada yang terjebak di pelabuhan Nerion dan Prosyopion. Dalam situasi yang semakin gawat ini, Dewan Perang Bizantium menyarankan Kaisar Konstantinus XI untuk melarikan diri diam-diam ke Morea demi keselamatannya. Namun, sang kaisar menolak dengan tegas. Sebaliknya, ia justru semakin bertekad mempertahankan kota Konstantinopel. Ia mencairkan logam dari gereja-gereja untuk mencetak koin baru agar bisa membayar tentara bayaran dan prajurit lokal. Langkah ini sangat penting, karena beberapa pasukan mulai meninggalkan pos mereka di tembok kota akibat kurangnya bayaran. Pada malam 7 Mei, Sultan Mehmed memerintahkan serangan frontal kedua ke bagian tembok yang runtuh di dekat gerbang Saint Romanus. Namun, serangan ini berhasil kembali digagalkan berkat kepemimpinan Giustiniani yang kembali membangkitkan semangat para pembela kota. 5 hari kemudian, pada 12 Mei, pasukan Ottoman menyerang bagian tembok Blachernae. Untuk pertama kalinya, mereka berhasil memanjat dan menembus dinding kota. Namun, Kaisar Konstantinus sendiri memimpin serangan balik dan berhasil mengusir mereka keluar. Karena terus gagal menembus tembok, Mehmed mencoba cara lain. Ia menyuruh para penggali Serbia untuk membuat terowongan dan menghancurkan tembok dari bawah. Tapi rencana ini digagalkan oleh John Grant, seorang tentara bayaran asal Skotlandia. Ia dengan cerdik menggunakan tong-tong berisi air untuk mendeteksi getaran penggalian, lalu mengalirkan gas beracun atau api Yunani ke dalam terowongan untuk melumpuhkan para penggali. Menjelang minggu ketiga di bulan Mei, kondisi kedua pihak sudah sangat melemah. Dari sekitar 8.000 pasukan pembela Konstantinopel di awal pengepungan, hanya separuhnya yang masih bertahan. Harapan akan bantuan dari Eropa pun belum kunjung tiba. Armada bantuan dari Venesia memang sedang menuju Konstantinopel, tetapi karena berbagai hambatan di perjalanan, mereka baru mencapai Laut Aegea di akhir bulan. Pada pagi hari tanggal 28 Mei, warga kota terbangun dalam suasana mencekam. Kabut tebal menyelimuti Konstantinopel, dan cahaya aneh tampak di atas kubah Hagia Sophia. Banyak orang menganggapnya sebagai tanda bahwa Bunda Maria telah meninggalkan kota, sebuah isyarat kehancuran yang akan datang. Sementara itu, di pihak Ottoman, semangat para prajurit mulai melemah karena kegagalan yang terus berulang dan tekanan logistik yang semakin berkurang. Kaisar Konstantinus mengirim tawaran damai terakhir pada 26 Mei, tetapi Mehmed menolaknya mentah-mentah. Mehmed segera mengumpulkan dewan perangnya. Meski Wazir Agung menyarankan agar pengepungan dihentikan karena kemungkinan ancaman dari Hungaria, pidato penuh semangat dari Zaganos Pasha dan Syekh Aksyamsaddin berhasil meyakinkan sang sultan. Mehmed pun membuat keputusan, jika ingin menaklukkan Konstantinopel, serangan besar-besaran harus segera dilakukan, atau mereka akan binasa di depan tembok kota. Tanggal 27 Mei, meriam-meriam kembali menembaki tembok Theodosian dengan intens. Mehmed sendiri turun langsung melakukan inspeksi terakhir. Malam hari sebelum serangan akhir, seluruh pasukan Ottoman berdoa, bertobat, dan mempersiapkan diri menghadapi malam yang akan menentukan segalanya. Tepat lewat tengah malam, suara meriam berhenti. Suasana digantikan oleh lantunan lagu militer dan dentingan musik dari orkestra Mehter yang menggema dari Laut Marmara hingga Golden Horn. Pada pukul 1.30 pagi, gelombang pertama serangan dimulai. Pasukan ringan seperti Azov dan Bashibazov menyerbu sektor Blachernae, Mesoteichion, dan gerbang militer ketiga di bagian selatan. Serangan laut pun diluncurkan secara serentak dari segala arah.
Pertempuran sengit berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, gelombang pertama ditarik mundur dan digantikan oleh tentara dari Provinsi Anatolia. Namun pada pukul 5.30 pagi, mereka juga terpaksa mundur karena perlawanan sengit para pembela kota. Kini tiba giliran gelombang terakhir. Kapikulu, pasukan elit Sultan Mehmet, termasuk di dalamnya para Janissary yang paling terlatih. Di tengah keputusasaan yang mencekam, kabar buruk datang silih berganti. Setelah berhasil memukul mundur serangan Karacapasya di sektor Blacernae, para prajurit Italia di gerbang Kerkoporta melancarkan serangan balasan. Namun, saat kembali, mereka lupa mengunci gerbang. Celah fatal itu dimanfaatkan oleh sekitar 50 tentara Ottoman yang segera menerobos masuk dan bahkan sempat menduduki istana kekaisaran. Pada saat yang hampir bersamaan, Giustiniani, sang komandan pertahanan, terluka parah. Sebuah panah menembus kakinya, sementara peluru menghantam dadanya. Ia terpaksa dievakuasi dari medan tempur, dan semangat para pembela kota pun runtuh seketika. Di sisi lain tembok, seorang Janissary raksasa bernama Hasan dari Ulubat memimpin 30 rekannya memanjat dinding pertahanan. Ia berhasil menancapkan bendera Ottoman di atas tembok Bizantium. Meski Hasan akhirnya syahid, tanda kehancuran kota sudah tak terbantahkan. Di sisi lain, gerbang Carisius dan gerbang militer kelima dibuka dari dalam. Di utara, pasukan dari Galata menerobos gerbang Plateia. Di selatan, Hamzah B berhasil memukul mundur pasukan Bizantium, Katalan, dan tentara Paus dari tembok laut. Mesoteichion akhirnya jatuh, memaksa para pembela kota mundur menuju pelabuhan Neorion dan Prosyopion. Ribuan pasukan Ottoman membanjiri jalan-jalan Konstantinopel. Ratusan tentara Bizantium dan warga sipil bergegas melarikan diri dengan kapal-kapal sekutu yang berhasil menembus rantai di Tanduk Emas dan berlayar ke Laut Aegea. Di tengah kekacauan itu, Kaisar Konstantinus XI mencoba mengorganisir pertahanan terakhir. Namun upaya itu sia-sia. Menurut legenda, ia berseru lantang, "Demi Tuhan, aku tak akan hidup sebagai kaisar tanpa kekaisaran. Jika kotaku jatuh, aku akan jatuh bersamanya. Siapa yang ingin selamat, selamatkanlah dirinya. Tapi siapa yang siap mati, ikutlah denganku." Sang kaisar lalu menanggalkan jubah kebesarannya, menghunus pedang, dan menerjang barisan Janissary. Sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Pukul 7 pagi, perlawanan terakhir runtuh. Pasukan Turki telah menguasai Hagia Sophia dan Augustaion. Pengepungan Konstantinopel pun berakhir, menutup 53 hari pertumpahan darah yang mengerikan. Memasuki Konstantinopel melalui gerbang Carisius, sang sultan telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Setelah peperangan berakhir, Mehmet segera merencanakan 2 langkah penting. Mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, dan memulai memperbaiki kota yang porak-poranda. Di hadapan para pejabat dan prajuritnya, Mehmet mengumumkan gelar barunya, Kaisar Irum, Kaisar Romawi baru, pewaris langsung Augustus Caesar dan Konstantinus Agung. Bagi Mehmet, kekaisaran Romawi memang telah runtuh, tetapi kini bangkit kembali dalam wujud Ottoman. Tak lama setelah itu, ia mengambil langkah tegas. Grand Viziernya sendiri dieksekusi atas tuduhan korupsi, sementara Lukas Notaras, pejabat tertinggi Bizantium terakhir, dihukum mati dan seluruh hartanya disita. Hanya dalam kurun 150 tahun, keluarga Osman telah menjelma dari sebuah belik kecil di pinggiran Anatolia menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia. Runtuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya abad pertengahan. Bagi Sultan Mehmet, semua ini bukanlah akhir, melainkan awal dari segalanya. Zaman keemasan Ottoman pun dimulai.